berjumpa kembali dengan Bu Elis, tapi tidak dalam pelajaran pendidikan agama Islam, melainkan kita akan belajar tentang P5. Nah, sebelum pembelajaran P5 kita mulai, membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Dina. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali berjumpa dengan Bu Elis, namun tidak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Bu Elis akan melanjutkan tema yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang P5. Ada yang masih ingat minggu lalu apa itu P5? Baik, silakan Rifa. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Baik. Nah, itu baru P5. P-nya ada 5. Nah, sekarang ditambah dengan P2RA. Ada yang tahu apa itu P2RA? Silakan Zaski. Itu adalah PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah. Nah, siapa di antara kalian yang setiap hari melihat sampah di sekolah ini? Banyak sekali kalian lihat. Begitu masuk banyak sekali sampah bertebaran di mana-mana. Nah, Bu Elis sudah menyiapkan modul yang nanti akan di-share ke grup WA supaya kita mencermati masing-masing modul tersebut. Harapannya dari P5 P2RA ini kalian dapat menelaah penyebab terjadinya banyak sampah dan dampak dari sampah. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menemukan solusi untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir, kalian bisa berkampanye terhadap teman-teman kalian kelas lain untuk meminimalisir sampah. Paham? Paham. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan membuat produk, kita sebaiknya melihat tayangan video yang nanti akan Bu Elis putar melalui laptop. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedot. Sebelum pembelajaran dimulai membuat produk, gue akan membagi dulu kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ada Nabila, kemudian Salwa, Rifa, dan Karin. Baik, tadi kelompok 1, sekarang adalah kelompok 2. Wina, Afril, Cynthia, dan Fitri. Kemudian kelompok 3 ada Bunga, kemudian Dina, kemudian ada Asma dan Silvi. Nah, kelompok 4 ada Alfa, Hafia, kemudian Zaski, dan Susi. Baik, itu nama-nama untuk kelompok kalian. Setelah kalian melihat tayangan video tadi di link YouTube yang sudah kalian saksikan, baik, di sana terlihat bagaimana banyak sekali jenis sampah yang terdapat di dalam video tersebut. Coba, siapa yang bisa menyebutkan jenis sampah? Aku Bu. Silakan Salwa. Sampah itu jenisnya ada 2. Yang pertama ada organik, contohnya sisa makanan. Yang kedua anorganik, contohnya sampah plastik, bungkus makanan atau bungkus minuman. Baik, terima
kasih. Nah, terima kasih ya. Sampah organik itu adalah sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan itu jika dibiarkan membusuk tidak? Membusuk. Kalau di dalam tanah bisa larut di dalam tanah tidak? Bisa. Bisa. Bisa jadi pupuk. Nah, betul, bisa jadi pupuk. Terima kasih Karin. Sementara kalau sampah anorganik yang tadi disebutkan oleh Salwa adalah botol minuman, kemudian bungkus plastik. Apakah itu bisa membusuk di dalam tanah? Tidak. Itu yang harus kita carikan solusinya supaya sampah bisa bermanfaat. Setelah kalian bisa tadi diwakili oleh Salwa bahwa ada jenis sampah organik dan anorganik. Sekarang dampak yang ditimbulkan dari timbunan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Siapa yang bisa jawab? Baik, silakan Karin. Dampak terhadap kesehatannya diare, kolera, jamur. Setelah kalian bisa membedakan jenis sampah dan dampak dari timbunan sampah, mari kita cari solusi bagaimana supaya sampah di lingkungan sekolah kita bisa diminimalisir. Nah, agar langkah kita tepat menentukan solusi sampah, kita simak dulu tayangan video berikut ini. Di barang yang lebih berguna lagi. Jumlah tersebut bisa tercapai jika sampah sudah terpilah dari sumbernya. Namun, umumnya masyarakat belum. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, kalian sudah bisa mencari solusi supaya dapat meminimalisir dampak dari sampah. Baik, Bu Eni sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok dan kalian pun bisa memilih topik apa yang akan kalian buat menjadi sebuah produk. Silakan. Dari keempat kelompok ini, kelompok 1 silakan. Membuat masker. Baik, kelompok 1 membuat poster. Dari kelompok 2 silakan. Memanfaatkan tutup botol menjadi cantik, Bu. Baik. Dari kelompok 3 silakan. Memanfaatkan botol minuman menjadi tempat pensil, Bu. Baik, dan yang terakhir kelompok 4 silakan. Memanfaatkan botol plastik membuat ekobrik, Bu. Siap, terima kasih. Setelah kalian mengetahui tadi jenis, kemudian dampak, kemudian nanti kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok akan membuat satu produk. Ada satu yang akan nanti kalian buat itu adalah 3R, yaitu reduce, kemudian reuse, dan recycle. Ada yang pernah mendengar 3R itu? Aku. Ya, silakan Habib. Apa itu 3R? 3R yaitu reduce, artinya mengurangi produksi sampah, reuse yaitu menggunakan ulang, dan cycle yaitu mendaur ulang. Ya, terima kasih. Sampah plastik itu bisa didaur ulang sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Ya. Nah, setelah ini kalian akan melihat secara langsung di mana sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita. Yuk, siap-siap yuk.
kalian tadi survei secara langsung, melihat sampah di sekeliling sekolah. Ada juga tadi yang habis makan ya, tidak buang sampah langsung. Dan tadi juga kalian melihat bahwa masih memakai botol ya, membeli minuman kemasan. Baik, setelah kalian melakukan survei tadi, saatnya kalian membuat produk kalian. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah tadi dibagi dan siapkan alat dan bahan untuk membuat produk. Semangat? Yuk, silakan. Sebelum kalian mengerjakan proyek, silakan kalian tonton video berdasarkan proyek yang akan kalian buat. Paham? Dapat jumlah yang cukup, tinggal dianyam deh. Bentuk anyaman seperti ini dapat diaplikasikan sebagai hiasan dinding atau renda kamar tidur. Inovasi ini hanya butuh kesabaran untuk menggunting sampah plastik menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka jadilah bata ekonomi yang dapat digunakan untuk Nah, setelah kalian tadi membuat produk, silakan kalian sudah duduk kembali di bangku kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk membawa hasil karya yang tadi sudah dibuat. Silakan, siapa yang akan mewakili dari kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Nah, sekarang giliran dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang telah membuat produk hari ini. Silakan dari kelompok 1. Aku Ali, perwakilan dari kelompok 1, membuat tempat pensil yang berbahan dasar dari kardus, kain flanel bekas, dan juga botol. Jadi ini adalah botol ya, Lip ya? Dan ini adalah kardus. Baik. Halo. Aku Salwa dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Aku membuat pajangan dinding ini yang berbahan dasar dari tutup botol, ada sedotan,
di sini teh sampah-sampah disatuin menjadi satu. Terus tujuannya kita bisa bikin tempat sampah dari 50 ekrobik dan bisa bikin kursi dari 10 ekrobik. Ya, ya dari kelompok 4 silakan. Aku Susiani, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kita membuat poster yaitu tentang cara mengurangi sampah. Di sini ada, jadi cara mengurangi sampah itu kita bisa pakai kemasan dengan kode 1 PET, terus menggunakan tas belanja berulang, terus gunakan plastik biodegradable, terus kurangi penggunaan kemasan plastik juga, dan bawa alat makan sendiri saat keluar dari rumah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tadi langsung survei, kemudian kalian membuat produk dan kalian sudah mempresentasikan produk yang sudah kalian buat. Tujuannya adalah supaya kalian bisa mencari solusi, meminimalisir sampah dan memanfaatkan sampah anorganik yang bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang cantik. Baik. Nah, Bu Elis ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan langsung, melihat langsung, mengolah langsung sampah yang kalian lihat dari yang kotor menjadi produk cantik? Siapa yang akan mewakili? Ya, silakan Sally. Setelah tadi ikut survei, kemudian mengolah sampah dan menjadikan produk yang sangat cantik, gimana? Seru banget, terus jadi kita tuh bisa mempraktekkan di rumah juga biar sampah itu diolah. Selain di rumah juga di mana bisa dipraktekkan? Juga bisa Kepada siapa? pada teman-teman. Yang mana yang lainnya ya, tentunya di kelas lain. Terima kasih Sally. Setelah kalian mengenal apa itu sampah, dampak, kemudian kalian bisa memilah dan memilih mana sampah organik dan mana sampah anorganik, kemudian kalian menjadikannya menjadi satu produk yang cantik. Pesan dari Bu Elis adalah biasakan oleh kalian membawa botol minuman tumbler dari rumah dan tempat makan dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika kalian melihat sampah yang berceceran di sekeliling sekolah atau di dalam kelas, dipungut, jangan merasa jijik. Nah, kemudian kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa ana zokatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jaga kebersihan oleh kalian, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan. Baik. Nah, untuk itu yang apa yang tadi sudah kalian lakukan di sekolah, kalian lakukan juga di rumah. Berikan kepada adik, kakak, mama, dan papa bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan gue bagikan modul dan silakan kalian isi modulnya mengenai project yang sudah kalian buat. Paham? Demikian rangkaian aksi pada hari ini tanggal 10 Oktober 2024 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.